tenaga yang keruh, aku hanya berdoa, sisakan bayang wajah. Diskusi panel mengenai artikulasi translokalitas dan budaya hibrida dengan kedua pembicara kita, Mbak Anikia Dipta Anindita, perwakilan Sekolah Rimba, dan Mas Diki Tandare, perwakilan Udaido Kolektif, yang akan dipandu oleh Mbak Titah Awe. Mbak Titah lahir di Tulung Agung dan kini tinggal di Yogyakarta dan bekerja sebagai jurnalis independen untuk berbagai media, termasuk Vice Indonesia, Jakarta Post, dan Project Multatuli. Sejak masih menempuh studi ilmu komunikasi di Universitas Gadjah Mada, ia telah mengelola media musik independen bernama Warning Max. Pernah mengikuti lokakarya penulisan seni rupa dan kuratorial oleh Ruang Rupa Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2015. Selain sebagai jurnalis, ia juga mengerjakan beberapa pekerjaan lain yang berbasis pengolahan narasi, riset budaya, dan penciptaan seni. Tulisan-tulisannya berfokus pada kearifan lokal, realisme magis, dan anak muda. Buku pertamanya, yaitu Parade Hantu Siang Bolong, merupakan kumpulan reportase menyoal mitos dan lokalitas yang terbit tahun 2020 lalu. Ia percaya bahwa jurnalisme yang bertutur sebagai cerita bisa jadi taktik memahami bahkan hal paling absurd di dunia. Bercita-cita hidup dari menulis dan menghabiskan masa tua di Pulau Hatta, Banda Neira. Ya, langsung saja kita sambut Mbak Titah Awe. Kepadanya di sini. Cek. Oke. Selamat sore semuanya. Masih konsentrasi untuk sesi terakhir kita? Oke, perkenalkan saya Titah Awe dan hari ini akan menjadi moderator untuk sesi terakhir di Simposium Katulistiwa 2022 dan saya mengucapkan selamat datang di sesi yang berjudul Artikulasi Translokal dan Budaya Hibrida. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bersama dengan dua narasumber yang hadir dari timur dan dari barat dan akan bercerita kepada kita soal pengalaman mereka dan pengetahuan mereka tentang masyarakat adat dan hal-hal lainnya. Oke, perkenalkan, saya akan mengenalkan dulu narasumber pertama kita. Ada Mbak Aditya Dipta Anindita. Dia adalah salah satu founder Sekolah Rimba yang menyelesaikan program sarjana di jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM pada tahun 2002 yang kemudian mendapat pekerjaan sebagai spesialis kampanye di sebuah proyek konservasi yang berlokasi di Jambi. Proyek ini adalah titik di mana dia bertemu dengan komunitas pemburu dan peramu orang rimba yang tinggal dan melestarikan kehidupannya di kelebatan hutan hujan Bukit 12 di Jambi. Mbak Indit, panggilannya, saat ini tengah menempuh studi doktoral jurusan Sosiologi Pedesaan di IPB Universitas Bogor dan juga menjabat sebagai Kepala Sekolah Rimba di Makekal Hulu, Hutan Bukit 12. Boleh kita sambut Mbak Indit untuk naik ke panggung? Oke, saya akan cerita sedikit soal Sekolah Rimba. Sekolah Rimba didirikan pada tahun 2003 dan dia merupakan organisasi nirlaba yang fokus pada isu pendidikan dan masyarakat adat di Indonesia. Program pendidikan pertamanya adalah Sekolah Rimba yang berlokasi di Makekal Hulu, Hutan Bukit 12, di mana Idit menjadi kepala sekolahnya sejak tahun 2010. Nah, kini Sekolah Rimba sedang memfasilitasi inisiatif komunitas untuk mengembangkan perguruan adat sebagai upaya untuk membawa adat berjalan seiring perubahan. Sekolah mengembangkan metode dan pendekatan yang kontekstual dan sensitif budaya untuk mendukung masyarakat adat menghadapi perubahan dan mempertahankan hak-hak atas budaya dan habitatnya. Hingga tahun 2022 ini, sekolah telah mengembangkan 17 program pendidikan di 11 provinsi di Indonesia dan menjangkau lebih dari 15.000 orang dengan melibatkan lebih dari 100 relawan. Nah, pengalaman tentang Sekolah Rimba ini, kalau teman-teman tahun 2019 lalu sudah membaca buku yang diterbitkan oleh sekolah berjudul
Melawan Setan Bermata Runcing. Nah, hari ini kita akan mendengar pemaparan dan pengalaman Mbak Indit dengan sekolah rimbanya. Oke, panelis kedua kita ada Diki Takdare. Dia merupakan perupa kelahiran Sentani yang menyelesaikan studi seni rupa di ISI Yogyakarta tahun 2013 lalu. Dan kemudian dia mendirikan UD2 Kolektif di Yogyakarta tahun 2018 bersama 6 kawan perupa lainnya dari Papua, dan sampai saat ini berkarya aktif di seni rupa. Kemudian Diki ini juga memenangkan penghargaan Emerging Young Artist Award di UOB Painting of the Year tahun 2016. Tepuk tangan untuk Kak Diki dan teman-teman. Saya juga akan mengenalkan soal UD2 Kolektif. UD2 Kolektif ini, teman-teman ada yang datang ke Biennale tahun 2021? Datang. Pasti kalau teman-teman datang pasti tahu dan ingat ada karya yang begitu besar dan begitu meninggalkan kesan dari UD2 Kolektif. UD2 Kolektif ini memfokuskan karya mereka pada diskursus sosiokultural di Papua. Kerja-kerja kolektif mereka menyatukan berbagai aspek yang merepresentasikan turbulensi sosial di Papua seperti permasalahan manusia dan tanah, ideologi, spiritual hingga politik. UD2 melihat seni rupa kontemporer sebagai sebuah rekonstruksi ruang yang dapat menyatukan romantisme, realita, dan utopia yang dibangun dari memori kolektif masyarakat Papua. Oke, di sesi tentang artikulasi translokalisme dan budaya hibrida ini nanti kita akan mendengarkan pengalaman dari Indit dan juga Diki. Di sesi ini pengalaman-pengalaman ini akan menjadi refleksi atas kerja keduanya selama ini mengartikulasikan seperti apa suara kebijaksanaan, terus kemudian praktik-praktik seni yang dilakukan di masyarakat adat berbagai etnis di Indonesia. Nah, kemarin mungkin sebagai pengantar, ketika saya membaca TOR untuk sesi ini, Oke, saya langsung ingat karena saya bekerja sebagai jurnalis, saya pernah meliput sebuah sekolah alternatif di Gunung Kidul bernama Sekolah Pagesangan. Apakah teman-teman ada yang tahu? Sekolah Pagesangan adalah sekolah alternatif yang mereka lakukan adalah menggali kembali cara hidup yang sudah dirumuskan oleh leluhur mereka, dan di saat yang sama mereka kemudian dengan pengetahuan lokal itu semacam mereklaim dan melawan stereotip yang selama ini ada dan dilekatkan kepada masyarakat di Gunung Kidul, seperti mereka adalah masyarakat yang miskin, hidup di tempat kering, yang ternyata melalui kegiatan-kegiatan di sekolah Pagesangan ini, teman-teman muda di sana tuh menjadi titik balik mereka. Mereka menjadi bangga dengan identitas mereka sebagai Gunung Kidul. Mereka merawat kembali, melestarikan kembali ajaran-ajaran dari leluhur mereka, dan itu merupakan memberikan sense of empowerment kepada komunitas di sana. Nah, hari ini kita akan mendengar seperti apa pengalaman yang mungkin bernuansa serupa dengan dinamikanya masing-masing dari ujung timur, dari Jambi Sekolah Rimba, dan kemudian barat, kemudian ujung timur dari Kak Diki Takdare. Nah, oke, mungkin boleh dimulai presentasi pertama oleh Mbak Indit ya. Silakan. Terima kasih teman-teman semua. Oke, selamat sore. Terima kasih. Mudah-mudahan masih semangat untuk mendengar cerita dari Rimba di Hutan Bukit 12 di Jambi tepatnya. Jadi sore ini aku mencoba menyampaikan gitu bagaimana orang-orang Rimba yang tinggal di hutan hujan ke-12 melihat kemajuan. Kata kemajuan itu sendiri aku beri tanda petik khusus karena kata ini sering digunakan oleh orang-orang di luar sana untuk menilai mereka, untuk mendefinisikan kehidupan yang ada di dalam hutan itu. Jadi membandingkan teman-teman saya yang ada di Rimba ini dengan kehidupan yang dianggap maju itu biasanya yang kota gitu kan ya. Nah, ini mau mengurai gitu ya bagaimana kemajuan sebetulnya upaya-upaya kemajuan di Rimba itu sebetulnya justru menjadi kontradiksi dengan kehidupan mereka yang saat ini. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah,
ini adalah salah satu pemimpin adat, Bapak Pengusai, kepala adat di 12 tahun gitu ya. Jadi ini sebagai trigger saja. Jadi memang kata kemajuan itu sendiri sudah cukup meresahkan, apalagi buat orang-orang tua ya, yang biasanya orang tua memang lebih sama adat, lebih bisa dibilang konservatif, lebih romantis terhadap adat, tetapi memang pada akhirnya kegelisahan itu memang nyata gitu ya. Saya sendiri sudah berada di hutan Bukit 12 sejak 2003 gitu, dan itu berarti sudah hampir 20 tahun gitu ya. Dan saya melihat banyak perubahan yang terjadi dari sejak saya pertama kali datang, kemudian hingga hari ini banyak sekali saya melihat misalnya konversi hutan, kemudian lingkungan sekitarnya yang sudah berubah, dan itu juga memberikan dampak yang cukup signifikan untuk mengubah untuk orang rimba, kemudian akhirnya terpaksa berubah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kemajuan ini cukup meresahkan gitu ya bagi mereka gitu. Dan Pak saya sendiri melihat kemajuan bukan dari sisi yang sebagaimana orang luar melihat bahwa kemajuan berarti rutinitas atau pembangunan yang berhasil gitu. Maka saya sendiri melihat kemajuan justru menjadi hal yang mengganggu dalam konteks adat. Selanjutnya, nah ini kenalan dulu. Jadi ini adalah salah satu patah-patah adat yang mengungkapkan identitas orang rimba yang sebetulnya. Jadi belangai gambut, beratak daun, berdinding bena, dirayang kuau, kambing pijang memakan buah petaka dan minum air di bukit kayu. Itu semacam perjanjian adat untuk mengukuhkan bahwa kami ini orang rimba, kami hidup dari itu semua yang ada di rimba gitu ya. Kami memang hidup dari rimba, kehidupan kami bersumber dari rimba. Mereka juga punya perjanjian versi orang desa yang menjelaskan sebaliknya dari hal-hal itu. Jadi ini adalah pepatah adat untuk yang mengungkapkan identitas orang rimba sebetulnya. Selanjutnya, nah jadi kalau orang rimba mungkin catatan sejarahnya, catatan antropologis pertamanya ada sekitar berapa ya? Sorry saya lupa. Mungkin abad ke-7, abad ke-8 begitu. Kemudian seiring perkembangan waktu, mereka sebetulnya tinggal di hutan untuk waktu yang panjang, mengembangkan kebudayaannya untuk waktu yang panjang, tetapi kemudian tahun 70-an itu adalah dimulai secara masif hutan mereka mulai berubah. Mungkin ini konteks pada saat itu adalah masa mungkin teman-teman yang seumur saya mungkin tahu ya Repelita gitu ya, ada pembangunan yang ditekankan pada pertumbuhan ekonomi zaman Soeharto dulu. Jadi di situ ada perubahan besar-besaran terhadap hutan yang menjadi ruang hidup orang rimba. Jadi dulu kalau mereka dua foto di bawah itu adalah betul-betul hutan inti, ya, hutan yang masih alami, kemudian juga ada desa Melayu. Jadi dulu kehidupan yang mereka kenal itu adalah rimba dan hutan saja. Maksud saya rimba dan desa Melayu saja. Jadi hanya dua itu dunia yang dikenal oleh orang rimba. Dan itu pun jaraknya bisa 2 hari berjalan kaki gitu ya, atau mungkin lebih gitu, karena cukup jauh gitu, hutannya cukup luas. Tapi pada 70-an akhir terutama mulai ada konversi banyak sekali area hutan secara masif dibuka, kemudian menjadi area yang pertama adalah transmigrasi, kemudian area perkebunan sawit, kemudian setelah itu ketika sudah dibuka tentu saja akan ada perumahan, mereka jadi bertetangga dengan komunitas baru, orang-orang dari Jawa, orang desa, kemudian juga ada pasar yang juga masuk, kemudian juga pada saat itu ada persoalan dengan legal dan ilegal, semuanya menjadi soal buat orang ini. Jadi pada akhirnya hutan yang tersisa itu hanya sekitar 30 ribuan hektar yang kemudian kurang dari 30 ribuan hektar menjadi area cagar biosfer, hutan alami, dan pada tahun 2000 kemudian cagar biosfer itu diperluas ditambah dengan area hutan tanaman HPH, sisa HPH, kemudian dan beberapa APL lain, itu menjadi taman nasional seluas 60 ribu hektar gitu. Jadi itu
itulah sekarang ruang hidup orang rimba yang sebetulnya itu jauh lebih kecil daripada wilayah jelajah tradisionalnya zaman dulu. Selanjutnya, jadi itulah momentum ketika orang rimba mulai kehilangan banyak ya. Ketika sebagian besar hutannya dikonversi, kemudian bersamaan dengan hilangnya sebagian wilayah adat itu, hilang pula praktik yang terjadi di atasnya, praktik-praktik adat yang terjadi di atasnya. Kemudian juga ketika praktik adatnya hilang, otomatis pengetahuannya pun juga hilang. Misalnya ketika mereka kehilangan satu pohon madu, artinya kan orang rimba yang hidup di daerah situ, di sekitar pohon madu itu tidak bisa lagi mempraktikkan cara memanen madu, kemudian mempraktikkan doa-doanya, kemudian tentang apa itu lebah, tentang bagaimana mereka tentang bagaimana lebah hidup itu mereka sebetulnya punya pengetahuan tentang itu. Dan ketika pohon madunya hilang, otomatis tradisinya hilang, pengetahuannya tentang lebah pun hilang. Jadi dan kalau dinilai berapa hektar hutan yang hilang, berapa banyak pengetahuan yang hilang, itu besar sekali. Dan ya, pembangunan, jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada 5 tahap pertumbuhan ekonomi ya yang dulu sangat dipuja di zaman 80-an gitu ya, ketika bahwa orang manusia itu dari yang tradisional sampai yang masyarakat modern gitu ya, ada 5 tahap yang dirumuskan oleh Rostow. Nah, orang rimba kan kemudian di paling belakang nih karena masyarakat tradisional, makanya intervensi-intervensi selanjutnya yang diupayakan ke orang rimba atau masyarakat adat lainnya itu biasanya adalah untuk mendorong mereka supaya maju, dan maju itu sendiri diartikan sebagai kehidupan yang seperti di kota. Jadi perspektif maju itu ditentukan oleh kota, sebagaimana orang kota gitu ya. Apalagi kalau mungkin kita dalam konteks negara dunia ketiga melihat majunya Amerika gitu ya. Dan itu paham pembangunan yang dianut oleh negara kita dengan sangat lama, dan dampaknya ternyata di orang rimba sangat besar gitu ya, yang saya lihat. Apalagi mungkin bisa selanjutnya. Jadi ketika pembangunan seharusnya meningkatkan kualitas hidup manusia ya, membangun itu sendiri kan membuat jadi lebih baik ya, atau development gitu kan, harusnya mendevelop seseorang, mendevelop lingkungan. Justru yang terjadi di rimba adalah sebaliknya gitu. Orang rimba kemudian harus menghadapi bahwa 2 hal yang membentuk identitas mereka, yaitu hutan dan adat, ternyata tidak bisa berjalan bersama dengan yang dianggap orang sebagai kemajuan atau pembangunan gitu. Selanjutnya, nah ini sedikit cerita tentang Sekolah Rimba. Jadi kami mulai berkegiatan di tahun 2003. Jadi menyikapi konteks yang demikian, akhirnya kami bersama orang rimba tentu saja. Jadi ini adalah sebuah bukan proyek ya, sebuah program pendidikan yang dikembangkan bersama dengan komunitas, mengedepankan dialog untuk bisa memformulasi seperti apa sih pendidikan yang sebetulnya diinginkan, dibutuhkan oleh orang rimba untuk menghadapi konteks itu tadi, untuk menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat di sekitar hutannya. Dan perubahan itu kan menuntut praktek-praktek baru ya, karena praktek lama nggak semuanya bisa dijalankan lagi. Akhirnya jadi Sekolah Rimba ya, kami berupaya yang pertama itu mengembalikan kebanggaan atas pengetahuan yang dimiliki. Jadi sekolahnya sendiri dari baca tulis sampai ke advokasi ujungnya kita punya kurikulumnya. Jadi sejak baca tulis juga anak-anak sudah dikenalkan tentang konsep rimba atau konsep-konsep tentang dunia luar yang mereka juga harus pahami sejak awal gitu ya, supaya tidak serta-merta kemudian menganggap semua yang di luar itu sebagai ya kemajuan, kemudian dianggap sebagai hal yang sepenuhnya harus diikuti untuk dianggap sebagai manusia gitu. Jadi yang pertama mengembalikan kebanggaan atas pengetahuan yang dimiliki, kemudian mengorganisasi pengetahuan lokal itu dan menggunakannya secara kontekstual. Jadi dengan amat sadar gitu ya, tidak semua memang praktek-praktek adat kalau sudah tidak ada ruangnya tentu tidak bisa lagi dikembalikan, dijalankan, karena cuma pengetahuan juga kalau tanpa dipraktikkan gitu.
Jadi kami lebih memprioritaskan pengetahuan-pengetahuan yang kemudian bisa dikontekskan untuk memecahkan persoalan-persoalan sekarang. Misalnya kita untuk advokasi gitu ya, kita membuat peta tandingan dengan untuk menandingi peta. Kan biasanya kalau pemerintah gitu ya menggunakan peta untuk mengatur, mengelola satu wilayah. Nah, yang dilakukan oleh kami di Sekolah Rimba itu membuat peta tandingan yang menunjukkan batas-batas atau titik-titik yang penting secara adat, yang mempunyai nilai secara budaya gitu ya, misalnya bahkan termasuk memvaluasi apa yang mereka punya supaya tidak selalu dianggap miskin, karena kan kemiskinan itu di SK-kan kan oleh Kementerian Sosial ya. Kalau teman-teman tahu yang digunakan BPS, mungkin kemiskinan itu yang rumahnya di tanah, dindingnya harus apa, kemudian beli baju setahun sekali minimal, punya penghasilan sebulan minimal berapa, dan itu ada kan digunakan gitu ya untuk mengukur kemiskinan. Padahal kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh teman-teman yang punya di seperti orang rimba itu sebetulnya kalau dinilai itu sangat besar gitu. Bayangkan saja di hutan 60.000 hektar itu, kalau Jakarta 66.000 hektar ya, 66.000 hektar dengan 12 juta orang, itu Jakarta. Bagaimana sempitnya dan orang berebut lahan. Sementara di Rimba 60.000 hektar dengan hanya sekitar 3.500 jiwa. Satu orang bisa menguasai dan menikmati sumber daya alam yang begitu banyak. Itu ada pohon madu, ada air bersih, udara bersih sudah pasti, terus protein yang lewat-lewat kemudian diburu itu kan protein. Semua mereka makan daging jauh lebih sering daripada kebanyakan orang di Jakarta misalnya. Hal-hal seperti itu yang tidak pernah dinilai oleh standar untuk mengukur kesejahteraan yang digunakan oleh secara mainstream begitu. Jadi itulah kenapa mereka selalu akhirnya menghadapi intervensi pembangunan yang justru secara adat merugikan mereka gitu. Jadi, dan yang ketiga adalah membangun jaringan advokasi. Jadi teman-teman di Rimba juga membangun jaringan dengan organisasi-organisasi di luar. Yang pertama tentu saja untuk mengadvokasi pengelolaan hutan dan sumber daya alam di dalamnya. Itu yang paling utama. Kemudian selanjutnya saja, nah ini adalah satu inisiatif dari kader-kader Sekolah Rimba itu, pemuda-pemuda ya sebetulnya, orang muda di Rimba yang kemudian mereka membentuk kelompok Makekal Bersatu, organisasi, kemudian Nurang yang Nangka Tinggal ini adalah inisiatif mereka. Mereka menganggap adat, mereka sadar bahwa adat ditinggal, kemudian dan melalui berbagai kegiatan itu mereka ingin menjemput yang tertinggal, mengajak adat untuk menggandeng adat untuk berjalan bersama dengan perubahan. Beberapa media yang dipakai kemarin ada film, kemudian mereka juga berinisiatif mendirikan perguruan adat. Jadi perguruan adat itu inisiatif mereka. Jadi mereka nggak mau pakai sekolah Rimba, mereka mau bikin sekolah adatnya sendiri. Ya udah, kita sama-sama bikin namanya perguruan adat. Ini sedang proses. Itu aja, mungkin mudah-mudahan bisa ditangkap dengan waktu yang singkat ini. Nanti mungkin lebih banyak ditanya jawab. Oke, mari berikan tepuk tangan kepada Mbak Iris untuk sharingnya. Mbak Iris, sebelum ini boleh dijelasin bahwa sekarang ada berapa, kan dibilang ada 11 provinsi yang selama ini sudah di... Iya. Kalau total dari 2003 sampai hari ini Sekolah sudah mengembangkan salah 17 lokasi, sebagian besar masyarakat ada di 11 provinsi di Indonesia. Tapi kalau yang running tahun ini 3 gitu, di Sumba, Rimba, sama ada di Makassar. Oke. Terima kasih untuk sharing yang sangat berharga. Dari sharing Mbak Indi tadi kita bisa lihat ya bagaimana gerakan translokal yang berkaitan dengan adat ini bersinggungan dengan tadi ada keyword soal pendidikan kontekstual, ada juga soal advokasi gitu. Nah, dari soal pendidikan kontekstual kita beralih dulu kepada presentasi dari Kadiki Tandare yang mungkin akan lebih banyak menyangkut isu konteks seni ya Kak, seni dan sosial politik yang dialami oleh UDG kolektif di Papua. Oke, silahkan untuk presentasinya. Selamat sore. Ini habis makan dan lapar sih. Selamat sore semuanya.
Oke, saya Diki, hadir di sini sebagai spokesperson dari UDIDO Kolektif. Di belakang sana ada dua seniman UDIDO, Betty dan Adi, dan juga ada satu seniman Papua, Alberto Warma. Dan apa ya? Kami diminta untuk bicara tentang translokal, budaya hybrid, dan saya tidak tahu ini banyak istilah sebenarnya. Tapi teman-teman yang mungkin sudah mendengarkan beberapa pembicaraan atau diskusi saya sebelumnya, mungkin di Biennale atau pernah di Good School, akan menemukan bahwa ini materi yang sama. Hanya dengan secara sadar memang kita berniat untuk mengulang dan mengulangnya lagi. Jadi mengingat pentingnya apa yang kami bawakan, kan repetisi yang diulang-ulang terus lama-lama jadi kebenaran. Oke, kita mulai dengan pelajaran geografi. Nah, karena audiens ada beberapa yang tidak familiar dengan kondisi geografi Indonesia, itu peta Oceania. Yang dilingkari itu tempat kami berasal. Bukan hanya audiens. Kenapa kita tahu ini? Karena bukan hanya audiens dari luar yang tidak mengerti peta Indonesia, tapi kadang-kadang kita tuh terima pertanyaan seperti begini. Mas, itu Irian Jaya ke Papua itu jauh tidak? Atau Mas dari Jayapura ke Papua itu jauh tidak? Jadi itu termasuk saja. Itu tempat kami berasal. Kita sebut West Papua. Dulu adalah wilayah jajahan Belanda. Di sebelah timur adalah Papua Nugini, sebuah negara yang merdeka. Di sebelah utara adalah Palau Island di Pasifik. Di sebelah timur barat adalah Maluku, Kepulauan Maluku, dan di selatan ada Australia. Saya pikir, oke, begini bro. Nanti kalau saya bikin jempol naik begini polanya. Maksudnya next. Dia tuh tidak perlu bilang next. Oke, bicara tentang gerakan organik lokal di Papua melawan otoritas asing itu, sebenarnya orang Papua sudah punya dari cukup lama sekali. Kita punya kebangkitan Koreli. Jadi F.C. Kama, seorang antropolog yang berkarya di Papua, itu menarasikan sebuah kisah tentang bagaimana Oto dan Giesda, dua penginjil pertama yang masuk ke Papua, itu berhadapan dengan masyarakat lokal. Waktu itu masyarakat Mungfor di Dore yang memeluk keyakinan Koreli, dan terjadi dinamika di sana. Pada titik tertentu itu masyarakat melakukan perlawanan atas doktrinisasi yang mereka sedang melakukan saat itu, seperti misalnya membangun lagi pusat aktivitas mereka yang disebut Rumsram pada saat Oto dan Giesda masih di sana. Terus sekitar 1938 gerakan Koreli itu memiliki bentuk barunya dalam pimpinan seorang perempuan yang namanya Insepen Soek, atau lebih dikenal dengan Manggali Tamarosandu. Waktu itu melawan pemerintah Belanda dan Jepang. Beliau diasingkan dan gerakan itu mati waktu itu. Ada juga gerakan Edage Bagi di wilayah Kari atau wilayah B di Papua, yang berkonsultasi dengan misi kekristenan secara langsung, sehingga pemimpinnya Sepenuh Pakadia itu diasingkan. Cara pengasingannya itu dia tidak ditahan seperti orang-orang yang lain diasingkan, tapi dia cukup dibilang sebagai orang gila atau penyakit jiwa. Tapi gerakannya tetap hidup, dan sampai sekarang kita masih punya kelompok yang mempertahankan ajarannya dia. Terus tapi gerakan-gerakan ini tuh bersifat eksklusif, jadi dia bersifat terlimitasi dalam etniknya saja, belum merupakan gerakan yang secara universal itu melingkupi seluruh Papua begitu. Begitu juga gerakan-gerakan politik yang muncul sekitar tahun 1940-an. Ada sekitar 12 partai politik. Saya pikir ini jarang dibaca dalam sejarah Indonesia. Ada 12 partai politik yang dibangun oleh orang Papua sendiri. Ada Partai Persatuan Nugini di Manokwari, Gerakan Persatuan Nugini, Partai Orang Nugini, Partai Serikat Pemuda-Pemudi Papua, Kena Uembai, Persatuan Islam Kristen, Partai Sama-Sama Manusia, Partai King di Papua, sebuah partai Islam. Tapi ini gerakan lokal yang sangat secara absolut bersifat politis. Kesadaran politis distimulan oleh para intelektual Papua yang saat itu sudah menimba ilmu dan pendidikan Belanda.
dan menginisiasi partai-partai politik ini. Balik. Partai-partai itu akhirnya terkumpul di dalam sebuah dewan yang dinamakan Dewan New Guinea. Waktu itu menghasilkan manifesto politik, bendera, lagu kebangsaan dan lain-lain. Sampai sekarang narasi nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua itu masih hidup di Papua dan eksis sampai hari ini. Dan ini menjadi salah satu akar permasalahan yang membuat negeri ini terus bergejolak. Karena kita masih punya dua kubu ini. Terus setelah gerakan-gerakan itu yang secara politik dan sangat eksklusif, pada tahun kita lompat ke tahun 1973. Sebuah museum didirikan di Jayapura, diberi nama Loka Budaya Museum. Namanya nama Jawa. Loka Budaya Museum waktu itu sebenarnya didirikan dengan bantuan pendanaan dari Rockefeller Foundation untuk commemorating anak mereka yang hilang di hutan Asmat di Papua. Jadi Michael Rockefeller ini mengumpulkan banyak artefak atau benda-benda seni tradisional dari masyarakat Asmat dan sudah mengirimkan sebagian ke New York. Mereka punya apa yang namanya Rockefeller Wings di Metropolitan Museum of Art di New York. Waktu itu ada sebagian barang-barang ini masih tertinggal masih transit di Jayapura. Beliau ini hilang dan tidak ditemukan sampai sekarang. Untuk mengenang dia, karena bapaknya adalah presiden direktur Manhattan Bank, kakeknya pemilik Standard Oil Company, mereka membangun museum ini di Jayapura untuk mengenang dia. Tahun 74 lanjut Mas, akhirnya museum itu mengangkat Arnold Ap untuk menjadi kurator. Arnold Ap itu yang di sebelah, yang pakai baju putih, untuk menjadi kuratornya. Arnold Ap ini seorang sarjana muda lulusan antropolog Universitas Cendrawasih yang pada masa mudanya itu turun ke jalan menentang hasil penentuan pendapat rakyat yang dinilai yang kontroversial dan cacat hukum bagi orang Papua. Jadi kita perlu melihat situasi yang Arnold hadapi ya saat itu. Saya pikir situasi pertama, beberapa puluh tahun sebelum dia berkarya, otoritas misi kekristenan di Papua itu menjalankan suatu misi untuk melawan atau bahkan mungkin membinasakan keyakinan-keyakinan lokal di sana. Jadi benda-benda seperti lukisan kulit kayu, patung-patung totem, terus apapun yang dirasa terafiliasi dengan praktek-praktek kearifan lokal atau yang mereka sebut okultisme itu dikumpulkan dan dibakar. Sebagian kesaksian mengatakan itu dibuang ke laut atau ke danau, dan itu tidak terjadi satu hari saja. Jadi bukan berarti dari represi otoritas saja, tapi banyak juga orang Papua yang sudah mengkonversi keyakinan kepada kekristenan yang secara sukarela memang melepaskan itu. Ini terjadi sekitar tahun 1920-an dan perlahan-lahan terjadi degradasi. Praktik-praktik itu dilarang dilakukan dan orang mulai tidak terkonsentrasi di dalam aktivitas-aktivitas budaya lagi pada saat itu. Situasi yang kedua adalah pemerintah Republik Indonesia menjalankan pemerintahan yang sangat represif dan sentralisasi seperti. Jadi kira-kira gambarannya begini. Pada tahun 1969 ketika PBB mengumumkan bahwa Indonesia memenangkan PPRA di sana, sudah ada banyak pegawai-pegawai Indonesia yang dikirim ke sana waktu itu. Mereka berkumpul di satu gedung yang kalau kalian ke Jayapura itu namanya Gedung Kesenian Provinsi Papua itu, di Jayapura Kota. Mereka berkumpul di sana dan mengumpulkan semua buku-buku, jurnal-jurnal, hasil kajian, hasil penelitian dan lain-lain tentang manusia, budaya, sejarah Papua, kemudian dilempar ke dalam api. Dan itu bagi orang Papua disebut neraka buat budaya Papua. Istilahnya sampai hari ini seperti begitu.
sepertinya gejala bakar membakar ini sudah dari dulu. Aktivitas kuratorial Arnold Up, yang pertama jelas dia mengkurasi koleksi museum. Jadi Arnold Up ini punya kecenderungan yang berbeda dengan praktik kurator yang lain. Misalnya begini, kalau ada satu benda atau patung totem datang, Arnold itu kadang-kadang menghabiskan waktu untuk tidur dalam museum di depan totem itu. Dia berharap terjadi sesuatu. Jadi arwah dari totem itu akan berbicara kepada saya ini menyatakan di sebelah sana atau di ujung sana. Ini praktek-praktek kultural yang sampai tersebut ditemukan di kuratorial, apalagi kuratorial lokal. Nah, kalau Anda ke Museum Lokal Budaya juga, di ruang belakang itu ada satu ruangan yang dia itu di atas lantai 2, artinya di ujung situ ada pintu, tapi tidak ada tangga, jadi dia melayang saja di situ. Jadi ruangan itu Arnold pesan secara khusus untuk dibuat karena dia sebut itu ruang arwah. Dia percaya bahwa benda-benda itu ruang arwah dan tempat itu tempat mereka akan tinggal atau beristirahat. Mungkin capek karena berdiri terus di situ. Arnold turun ke kampung-kampung, ini yang paling penting. Dia turun ke kampung-kampung di Papua, bercerita dengan masyarakat, seniman-seniman adat, guru-guru adat, mengumpulkan kisah-kisah mereka, mendokumentasikan, meminta lagu-lagu mereka, dan kemudian itu dibawa kembali ke museum, didokumentasikan, dinyanyikan ulang, dan ada banyak lagi kegiatan yang diadakan seperti misalnya melakukan seminar-seminar, pameran-pameran dari seniman-seniman tradisional di sana, dan gerakan-gerakan itu yang akhirnya menjadikan dia sebagai dilihat sebagai seorang pemimpin yang baru. Karena kepala-kepala suku itu datang dan memberikan benda-benda tradisional mereka bagi Arnold. Jadi kalau kurator-kurator di tempat lain mungkin mengkurasi barang-barang yang dirampas, ini masyarakatnya yang datang berikan kepada kurator. Saya pikir ini jarang terjadi karena Arnold punya posisi yang unik saat itu. Arnold juga menjalankan program di Radio Republik Indonesia, program Satu Jayapura, yang disebut Pelangi Budaya dan Pancaran Sastra, di mana dia menyanyikan lagi lagu-lagu yang ditemukan di kampung-kampung dan sebagian lagu yang dia ciptakan, dan menceritakan kisah-kisah rakyat dengan dialek lokal dan juga mob atau anekdot dari Papua. Yang paling fenomenal saya pikir, yang paling fenomenal saya pikir pada 5 Agustus 1978 Arnold mendirikan sebagai bagian dari praktik kuratorialnya, pendekatan kuratorialnya, Arnold mendirikan sebuah kelompok musik yang dinamakan Membesa bersama banyak temannya, beberapa temannya. Arnold mengepalai kelompok itu, dan Membesa itu memiliki banyak sekali anggota dari berbagai suku di Papua. Mereka mulai merekam lagu-lagu yang mereka dapatkan di kampung-kampung dan dipublikasikan lewat kaset dan program radio media. Membesa melahirkan 5 volume dan itu menjadi hits pada zamannya. Pada zaman yang sama memang kita punya Black Brothers yang lagi terkenal di Jakarta, tapi Membesa ini dia sangat membumi waktu itu. Mereka berkumpul setiap Sabtu malam di Lokal Budaya Museum untuk mendengarkan Membesa konser pentas. Dan itu orang datang dari berbagai tempat untuk mendengarkan Arnold. Nah, karena posisinya yang pada sekitar tahun itu 78, tahun 77 itu ada di pegunungan di Papua itu ada operasi militer besar-besar, ada sekitar laporan data dari Human Rights Watch mengatakan ada sekitar 5.000 sampai 6.000 orang mati, disiksa, dibunuh, diperkosa dan lain-lain. Itu tahun-tahun yang sangat sensitif bagi orang Papua, tahun ketika Arnold mendirikan Membesa. Jadi Arnold pada posisi ketika banyak pemimpin politik lari meninggalkan Papua keamanan, Arnold muncul sebagai sosok baru, dan secara politis dia dilihat sebagai seseorang yang berbahaya. Pada 26 April 1984 Arnold ditembak oleh Kopasanda, pasukan khusus yang saat ini disebut Kopassus. Dia meninggal di Pantai Pasir 6 di Papua. Seorang ponakannya yang bernama Edward Novu, salah satu anggota Membesa juga mati dalam
beberapa hari setelahnya. Arnold mewariskan warisan yang saya pikir sangat penting bagi anak-anak muda, bahkan sampai ke generasi kami, yang kita sebut spirit Mambesa atau spirit persatuan. Itu untuk pertama kalinya sebuah gerakan kebudayaan menyatukan semua suku di Papua. Jadi ada ungkapan seperti misalnya museum yang semangat persatuan yang dibangun oleh Arnold adalah museum yang lebih berharga daripada gedung museum itu sendiri. Saya pikir ini menarik. Oke, itu sebenarnya kalau sekarang setiap 5 Agustus setiap tahun kalau Anda berkesempatan di beberapa tempat di Papua dan di asrama-asrama Papua di seluruh kota-kota di luar Papua, anak-anak itu akan berkumpul dari semua latar belakang ini untuk mengenang apa yang namanya Hari Mambesa atau Hari Persatuan Orang Papua. Oke, berikutnya next terus. Lanjut, bro. Ya. Oke, karena budaya habis, saya pikir dua tokoh ini penting untuk saya sampaikan di sini, saya perkenalkan di sini. Pada era sekitar 80-an sampai 90-an, kita punya dua seniman besar dari Papua. Yang pertama ini Bapak Donatus Moiwen, beliau almarhum, dan Bapak Aloysius Nafurbena. Dua seniman yang mereka melukis dan juga membuat patung. Dua seniman yang secara praktikal itu terafiliasi oleh Gereja Katolik dan mereka sangat membantu proses inkulturasi gereja dan budaya lokal. Jadi mereka ini seperti Michelangelo kalau dalam narasi-narasi Barat. Mereka melukis gedung-gedung gereja di Papua dengan narasi lokal, mengartikulasikan kisah-kisah di dalam Alkitab itu dalam narasi lokal. Jadi ada korpus atau salib Yesus yang di gereja katedral itu orang asmat, versi asmat, ada lukisan-lukisan tidak apa-apa kalau sampai lagi. Ada lukisan-lukisan misalnya kayak begini nih, gambaran Santo Fransiskus Assisi. Dia seorang Papua. Ini di gedung pertemuan di RAPO di Jayapura. Lanjut. Ini adegan Yesus ditangkap. Salibnya di sebelah mana? Terus, Aloysius Nafurbena melukis gereja Sentani di tempat saya tumbuh dan besar. Itu gereja yang dibangun dengan konsep lokal, tiang-tiang gerejanya. Kalau Anda bisa lihat taman-taman itu diperhitungkan sekali untuk menyatukan budaya-budaya di Papua, bukan hanya budaya Sentani tempat gereja ini berdiri. Jadi Bapak Alo itu melukis semua ornamen dan semua narasi yang ada di dalam, sampai di altar-altarnya itu dia lukis semuanya. Dan gerakan itu saya pikir itu bukan gerakan, tapi praktik-praktiknya mereka itu sayangnya pada era 2000-an ini mengalami saya sebut apa ya, karena mereka merasa tidak dihargai. Terakhir saya berkontak dengan Bapak Alo 2 hari yang lalu, dia masih tidak terima karena sudah hampir 3 atau 4 gereja itu diruntuhkan rata dengan tanah, tempat-tempat mereka melukis ini, dan akhirnya banyak karya mereka itu yang kita harus temukan di arsip seperti begini. Mungkin dengan alasan itu membutuhkan space yang lebih besar. Waktu itu saya menulis kepada panitia pembangunan gereja Sentani untuk mempertahankan bagian-bagian tertentu dari gereja itu, kalau memang kalian mau memperbesar bagian tertentu dipertahankan sebagai heritage, karena itu adalah saksi perjalanan gereja di tanah Papua saat itu. Dan gereja-gereja kita lanjut. Nah, ini pilar-pilar di luarnya. Lanjut. Ini Bapak Alo dan itu lukisan Taman Eden. Jadi sampai di itu versi yang sudah direnovasi. Jadi saya sama marah-marah karena yang renovasi itu minta maaf. Mereka kasih teman-teman yang aduk-aduk semen itu.
Dan waktu itu Bapak Alwa ada di situ. Waktu itu saya marah sekali karena beliau tidak dipanggil untuk menginovasi kisah-kisahnya dia sendiri, dan mereka kasih orang yang tidak tahu datang dari mana. Oke, lanjut. Nah, sekarang gereja itu tinggal satu tembok ini saja. Di belakang rekonstruksi gereja yang sedang dibangun. Gereja yang tadi kita lihat tinggal satu tembok ini saja. Jadi degradasi itu pun terjadi di masa mereka. Oke, lanjut. Ya, lanjut ke ide kolektif. Ini generasi seterusnya, generasi Z dari rombongannya Bapak Arnold, Bapak Agus, Bapak Alwa. Generasi yang ditambah dengan Dragon Ball, Spider-Man, Superman, Coach Hotahe, dan lain sebagainya. Living Hope. Oke, ide kolektif ini kelompok seni rupa, kelompok seni kontemporer. Kita bentuk di Yogyakarta. Sebagian anggota kami ada di Papua, sebagian di Jogja. Jadi kita tidak pusing dengan geografis, di mana saja kita hajar semua. Nah, kita generasi yang mencoba mempertanyakan kembali masa lalu untuk menantang masa kini. Jadi praktek-praktek kita itu mencari kembali masa lalu itu seperti apa sih? Jadi kita bergulat dengan arsip-arsip, dengan cerita-cerita, dengan kesaksian-kesaksian, dan kita pakai itu untuk melihat masa kini. Ada pengembangan atau ada sesuatu yang berubah atau ada yang hilang, semuanya itu kita coba rangkum dengan karya-karya kita. Dan oke, ada beberapa karya yang kami sudah kerjakan. Ayo. Ya, ini karya sederhana. Ini kegiatan paling pertama setelah kami bentuk. Jadi di Papua itu, di Jayapura itu ada satu hutan sagu yang waktu persiapan PON Papua itu ditebang untuk dibuatkan jalan. Jadi jalan itu membelah hutan sagu itu supaya para atlet ini bisa muter lihat pemandangan danau. Nah, kita datang melukis di sana, sesimpel itu aja. Ini pameran pertama udah itu. Waktu itu ada teman-teman dari komunitas sastra Papua juga terlibat. Oke, lanjut. Warga-warga sekitar juga terlibat. Dan narasinya memang kita tentang bagaimana sagu penting untuk masyarakat lokal. Karya-karyanya yang lahir. Lanjut. Teman-teman dari komunitas sastra juga hadir dan mereka membuat puisi langsung di sana. Tempat itu panas sekali, saya tadi waktu kita hadir di sana itu panas. Beberapa tempat ini itu belum sekitar seminggu 2 minggu sebelum kita terpaksa dibakar. Kami ke sana. Dan teman-teman juga membuat panggung untuk pembacaan puisi dan lain-lain syairnya mereka. Jadi pameran pertama yang di seperti begini. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Waktu itu ada operasi militer di wilayah Duga di Papua, dan ada sekitar 200 orang itu lari dari kampung karena kampungnya dibom, ditembak, dibombardir. 200 orang itu menjalani sekitar 2 minggu di dalam hutan sampai akhirnya mereka tiba di Wamena, dan sampai detik ini masih banyak yang bertahan di camp-camp pengungsian di Wamena. Waktu itu kami diwakili Yanto Gombo, kita bikin proyek Yanto ke sana dan kita siapkan banyak peralatan. Rencananya sih kita cuma minta mereka untuk gambarkan punya cita-cita di masa depan. Karena buat kami itu apa ya? Dalam keadaan kayak begitu, kau lihat kau punya rumah di bombardir, kau harus tinggalkan. Kau punya keluarga, karena anak-anak lari duluan waktu itu. Keluarganya nggak tahu kemana. Banyak dari mereka yang belum berani juga sampai sekarang. Itu tidak ada kesempatan untuk keluar dari punya masa depan. Kau mau jadi apa biasa? Dokter, pilot, atau apa? Terus kita minta mereka menggambarkan itu. Ada banyak yang mereka gambar. Saya ingin jadi pilot, tadi yang pakai tulisan-tulisan juga. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi, karena yang menampung mereka itu ada seorang pekerja sosial, dan saya ingin seperti kakak itu yang tampung-tampung anak-anak yang tidak punya rumah. Ada banyak narasi yang terbangun di sana. Kadiki 5 menit lagi ya. Oke. Lanjut. Ini salah satu karya dari anak yang ikut serta dalam kegiatan itu. Liban menggambarkan keadaan.
dia sudah cukup besar dibandingkan anak yang lain. Dia menggambarkan keadaan waktu mereka sebelum lari itu. Oke, lanjut. Ada 5 gambar. Lanjut. Ya, ini kami bikin di Kampung Yokiwa. Sebenarnya secara praktikal ini proyeknya saya pribadi. Secara ofisial ini proyeknya saya pribadi. Tapi waktu itu teman-teman Udidu sudah membantu dari belakang. Kita turun ke sana, saya tinggal di sana selama 1 bulan di pinggir sungai. Lanjut. Itu satu-satunya sungai yang menghubungkan Danau Sentani dengan Samudra Pasifik. Jadi kita temukan sekitar 35 karung sampah waktu itu di dalam, anak-anak yang menyelam. Semuanya anak yang kerjakan. Lanjut. Di situ tuh ada ikan yang namanya ikan hayao. Itu ikan asli endemik Danau Sentani. Dan ikan itu hampir punah sekarang keberadaannya. Pada era Yaakob Zainal sebagai gubernur, beliau melepaskan ratusan, mungkin ribuan ikan gastor ke dalam Danau Sentani. Dan ikan gastor itu ikan kanibal yang biadab dia. Dia makan telur-telurnya ikan lokal. Jadi akhirnya kita bikinlah ikan kayau dengan sampah. Waktu pentas, waktu pertunjukan kita bikin perform, anak-anak menarikan tarian Hoi-Hoi, sebuah tarian untuk merayakan kebahagiaan, hasil tangkapan, hasil berburu dan lain-lain. Dulunya itu mereka akan membawa ikan kayau benaran, tapi di acaranya kita ikan kayaunya dari plastik. Lanjut. Oke, lanjut. Terus? Sisanya karya di Biennale. Tapi kan kita tidak perlu ini. Ini karya di Biennale ini karya apa? Saya pikir salah satu kesempatan besar di mana Udidu dapat bisa tampil. Dan ini karyanya Yanto di fasad mural di depan. Di dalam ada karya, jadi masing-masing Udidu, seniman Udidu akan membuat satu karya yang menarasikan perjalanan arwah memasuki Korea yang kita sebut Korea atau paradise atau surga misalnya. Jadi satu seniman akan menghasilkan satu karya. Lanjut aja sampai selesai. Habis. Ya, ada perform juga. Lanjut aja. Performnya juga selesai. Oke. Ya, performnya waktu itu tarian tumbuh tanah atau serar dari Kebar. Tarian yang sangat tradisional kita bawa ke ruang kontemporer. Oke. Ada dua kesimpulan yang saya pikir saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya baca seperti saya. Praktik-praktik kuratorial dengan pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi pendorong perubahan sosial secara masif yang melahirkan pembacaan baru pada bentuk masyarakat di zamannya. Yang kedua, kerja-kerja kolektif tidak hanya lahir sebagai manifestasi respon komunal yang independen, tapi atas situasi yang ada, namun juga dapat dilihat sebagai keberlanjutan atau warisan dari zaman sebelumnya dengan bentuk dan konteks yang dinamis. Selamat malam, terima kasih yang Udidu Kolektif. Selamat malam. Oke, kita yang bisa digarisbawahi dan menjadi penting dari pemaparan di kita dari adalah bagaimana spirit Mamsa dan spirit dari gerakan-gerakan kolektif dan yang berakar pada kearifan lokal itu terus terwaris hingga saat ini dan mungkin yang dihidupi oleh Udidu Kolektif. Oke, teman-teman, kita bisa lihat ya bahwa gerakan lokal itu selalu akan menuntun kita untuk atau menuntun para penggeraknya untuk kemudian menggali kembali atau kemudian mencari tahu soal tradisi mereka, soal adat mereka, dan itu merupakan kegiatan yang sebenarnya sangat menarik untuk saya pribadi karena kegiatan seperti membicarakan mitos, membicarakan hantu-hantu, membicarakan arwah, di sini ada apa, di situ ada apa, penunggu ini, kepercayaan ini dan kepercayaan itu menjadi politis. Karena kita lihat bahwa gerakan-gerakan lokal ini kemudian banyak sekali bersinggungan dengan isu-isu lain yang sangat kompleks. Seperti tadi pada penjelasan Mbak Indit, kita bisa lihat bahwa gerakan sekolah kemudian diarahkan untuk menjadi gerakan advokasi karena mereka
punya konflik dengan tanah, dengan agraria, dengan pendidikan yang tidak kontekstual dan lain-lain. Kemudian di Kak Diki kita bisa lihat bagaimana gerakan mereka sangat dekat dan sangat berkelindan dengan situasi sosial politik di Papua sendiri. Nah, itu juga kenapa mungkin kalau bisa dijahit, kenapa gerakan translokal itu menjadi penting, karena kemudian gerakan-gerakan yang tumbuh di adat ini, di suku ini, di daerah pedalaman ini, di rimba yang sebelah sini, kemudian mereka saling terhubung dan menciptakan solidaritas yang lokal dan kontekstual. Ini mungkin jadi penting ketika kemudian kita punya semacam musuh atau melawan sesuatu yang sama. Mungkin kita menamainya kolonialisme, mungkin kita menamainya modernisme, mungkin kita menamainya kapitalisme atau kemajuan yang tidak kontekstual begitu. Nah, waktu sudah sangat molor, tapi memang tadi sengaja saya biarkan saja karena pemaparannya menurut saya sangat penting, karena kita jadi banyak mempertanyakan dan mengkritisi kembali soal kemajuan itu apa sih, soal kemudian mana yang kontemporer dan mana yang tradisi, kemudian mana yang penting untuk dibicarakan dan mana yang kontekstual untuk kita sekarang. Oke, sebelum saya melempar pertanyaan untuk teman-teman merespon, saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Init mungkin ya. Kan tadi dijelaskan bahwa sekolah rimba bergerak di 11 provinsi yang berbeda dan di masing-masingnya itu punya kurikulum yang dikembangkan sesuai tempatnya. Nah, apakah sekolah kemudian di 11 tempat ini punya apa yang menghubungkan kurikulum di 11 tempat ini? 17 program. Yang menghubungkan sebetulnya kurikulumnya ya, mungkin bisa dibilang kata kuncinya keberpihakan. Yang kontekstual tentu saja, kalau sudah berpihak otomatis kontekstual. Jadi dalam membangun kurikulumnya itu sekolah selalu melalui dialog dengan komunitas di sana, kemudian menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tentang apa sih sebetulnya persoalan yang dihadapi, apa sih yang diinginkan oleh komunitas, apa masa depan yang dicita-citakan oleh komunitas itu sendiri gitu, dan bagaimana kita kemudian sama-sama gitu sama-sama mengusahakannya lewat satu bisa dibilang gerakan pendidikan yang memang bertujuan untuk kembali ke komunitas itu. Jadi sekolah formal tentu saja tidak bisa melakukannya kan, karena tidak didasarkan dengan masalah-masalah kontekstual di sekitarnya. Oke, terima kasih Mbak Init. Penjelasan itu kemudian menyambungkan kenapa jadi sekolah rimba itu benang merah yang walaupun dilakukan di banyak tempat gitu. Oke teman-teman, karena waktu kita sudah sangat molor hari ini, jadi materinya sangat menarik. Tentu saja ingin direspon oleh teman-teman dan saya membuka kesempatan untuk 2 penanya saja hari ini. Mungkin masing-masing untuk Kak Diki dari UD 21 dan kemudian untuk tentang sekolah rimba juga 1. Silahkan, ada yang mau merespon? Oh ya, ada 1. Oke, 1 dulu mungkin. Pertanyaannya untuk Kak Diki ya. Kalau Mambesa ini kan gerakan solidaritas translokal yang dia di Papua kan, transsuku lah, transetnik. Jadi bisa diceritain nggak sih Kak, gerakan translokal masyarakat Papua di luar Papua itu sendiri, barangkali berjejaring dengan masyarakat-masyarakat yang dikalahkan lainnya. Itu sih, terima kasih. Oke, dari siapa tadi namanya? Dias. Oke, terima kasih Mas Dias. Kita tampung dulu ya. 1 lagi, tadi yang di belakang. Perkenalkan, nama saya Firian. Saya mau menanyakan pertanyaan yang sebenarnya agak reflektif untuk kedua pemateri di sesi ini. Pertama untuk Mbak, untuk kedua yang sekalian. Kalau komunitas Mbak dan Mas kalian di tempat Mbak Mas berkarya itu, apakah Mbak dan Mas pernah memikirkan dan mendapatkan jawaban kira-kira bagaimana masyarakat asli di situ
Tenang teman-teman, sertifikat masih. Oke, gerakan translokal di luar lokal. Gerakan translokal di luar Papua. Di Jayapura sekarang itu lagi ada Kongres Masyarakat Adat Nusantara, berlangsung sampai tanggal 30. Saya kurang tahu, tapi saya pikir itu bukan itu gerakan yang secara menyeluruh ada di berbagai tempat di Indonesia. Saya sebenarnya tidak tahu bagaimana memuaskan dengan pertanyaan ini, tapi beberapa tahun yang lalu itu Delo bikin pameran. Kita beri judul Tunawimana, dan kita beri Tunawimana itu orang-orang bijak. Terus tahun berikutnya kita bikin dulu dengan atas kerjasama dengan Asia Justice and Rights, kita beri judul Satu Kisah yang lebih berfokus pada perempuan. Dan kita buka open call dan juga undangan. Dan yang terjadi adalah seniman itu 7 orang, peserta yang di luar Papua itu ada sekitar 30 orang, dan mereka lebih militan, saya pastikan di dalam karya-karya ini. Saya pikir itu bentuk-bentuk gerakan yang akhirnya dari lokal yang akhirnya menyambung keluar gitu. Saya pikir kira-kira satu jawaban seperti begitu. Terus bagaimana masyarakat lokal itu melihat, misalnya dalam posisi saya di Indonesia tidak akan jawab, tapi saya akan lemparkan kepada Andri atau Berto di belakang untuk menjawab ini. Saya minta panitia ruang kasih mic ke mereka. Mereka lempar lagi di sini. Andri, keras sedikit. Oh iya, cek. Ini menurut yang saya lihat, bagaimana reaksi dari sana. Mungkin kalau tidak spesifiknya masyarakat lokal, tapi mungkin kondisinya agak berbeda secara keseluruhan. Ada untuk konsep seni yang kami perkenalkan atau kami bawa ini juga tidak semuanya bisa menerima secara langsung. Maksudnya karena konsep atau kemasan yang dibuat ini merupakan hal baru. Apalagi misalnya kita membuat patung ataupun simbol-simbol yang kami menyatukan antara bahan-bahan yang ada, itu menjadi hal baru di sana. Padahal di Papua dengan begitu banyak suku, lebih dari 200, itu memiliki tradisi kesenian yang berbeda. Ada yang dominan di musik, ada yang dominan di ukir dan segala macam, sehingga kehadiran kami itu menjadi baru, hal yang baru, sehingga reaksi spontan yang paling yang saya bisa amati itu melalui media sosial cukup banyak yang memberikan reaksi positif, walaupun ada juga yang masih berusaha untuk mengerti dan tidak masih memberikan respon yang kayak kebingungan karena ini merupakan mungkin situasi seperti itu yang ada, tapi cukup banyak di komunitas-komunitas seniman itu punya respon positif dan juga menjadi inspirasi, karena beberapa hari terakhir ada anak muda yang misalnya dapat tahan karena demo dan segala macam, itu di dalam ruang penjara saja ada yang mereaksikan kegelisahan dia itu melalui lukisan, dan itu dipost dia ketika melalui misalnya bantuan lembaga bantuan hukum yang mendampingi dia untuk diupload ke Facebook dan segala macam. Tapi jadi dengan hadirnya Omega juga menjadi inspirasi di sana bahwa mereaksikan kegelisahan mereka atau situasi yang dihadapi itu ya, ada juga jalur lain yang namanya atau yang kita kenal dengan seni. Terima kasih Kak Andre untuk jawabannya. Baik teman-teman, minta maaf saya tambahkan sedikit lagi. Saya percaya teman-teman Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada di sini adalah teman-teman akademisi
yang cukup jujur, begitu bijak. Jadi harapan saya adalah materi yang kita terima hari ini tentang mendesak, spirit mendesak itu kita konsumsi itu dengan bijak juga. Saya tambahkan sedikit tentang spirit mendesak ini. Bagi saya mungkin sudah dijelaskan sama Andre tentang bentuk prakteknya, tapi saya lebih kepada spiritnya. Spirit mendesak itu sesuatu yang luar biasa. Itu satu gerakan yang jujur, satu gerakan yang adil, begitu membicarakan nilai-nilai kemanusiaan yang saya rasa menjadi harapan-harapan kita bersama. Spirit mendesak itu penting sekali. Bahkan menurut saya sendiri konflik dan kondisi Indonesia hari ini itu bisa dijawab, diselesaikan dengan spirit yang seperti ini. Jadi kita perlu untuk mempelajari itu lebih dalam, lebih baik apa yang ada dalam gerakan seperti itu akan jadi sesuatu sekali untuk menjawab konflik kita hari ini, baik di Papua dan di Indonesia keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih Kak Berto untuk penekanannya terhadap spirit mendesak. Dan memang saya setuju bahwa teman-teman mungkin di luar forum ini bisa mencari tahu dan mendalami lagi soal sejarah dan spirit mendesak dan kelompok dan gerakan apa yang mereka lakukan selama ini. Mungkin bisa disambung dengan jawaban Mbak Edith soal tadi penerimaan warga lokal terhadap sekolah rimba. Sebetulnya itu harus ditanyakan langsung ke mereka ya. Saya nggak mau kegeeran terus ngomong senang sekali atau apa gitu ya. Tetapi harapan kami ingin diterima seperti apa? Tentu kami ingin diterima sebagai teman, sebagai bagian dari komunitas itu sendiri. Dan itu bisa terlihat dari misalnya bagaimana komunitas menjaga kami, misalnya satu memberi makan kami. Kemudian kami juga senang ketika warga datang untuk membicarakan masalah-masalah baru yang mereka hadapi. Oh, misalnya nih, oh tadi ada orang PT ngukur-ngukur tanah di sini, ini kira-kira mau apa ya gitu kan. Kita jadi membuka rumah sekolah kita itu menjadi ruang atau forum belajar bersama dengan komunitas gitu. Jadi orang bisa datang kapan aja ngobrol dan mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi gitu. Dan menurut saya itu salah satu bentuk bagaimana mereka memandang kami. Di tempat lain tentu saja misalnya ada yang untuk melihat kami baik apa enggak, ada yang potong ayam kemudian melihat hatinya, kan ada petanda yang seperti itu juga, atau ya ada beberapa upacara atau penanda lain yang dipercaya oleh masyarakat setempat gitu sih. Terima kasih untuk jawabannya, teman-teman. Ini jika saja waktunya masih panjang, tentu kita akan melanjutkan obrolan soal banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari sekolah rimba, dari kepercayaan adat mereka, segala macam, dari Kak Diki juga tentang gerakan mereka di Udaido dan juga sejarah panjang pergerakan seni di Papua sendiri. Tapi karena kita sudah sangat melewati waktu, jadi mungkin kita tutup sesi kali ini dengan mendengar closing statement dari masing-masing panelis. Mungkin dari Mbak ini dulu, silakan. Mungkin saya ingin meminta dukungan dari teman-teman semua gitu, gerakan masyarakat adat. Kenapa mereka harus didukung? Karena sangat mungkin sekali bahwa udara bersih yang kita nikmati hari ini itu atas kontribusi mereka menjaga hutan. Ya, mereka punya pengetahuan yang cukup banyak untuk itu. Atau mungkin juga dari kertas yang kita pakai hari ini atau sabun yang kita pakai hari ini tuh sawitnya atau pulpnya itu berasal dari gusuran-gusuran tanah-tanah adat gitu. Jadi saya ingin teman-teman mulai hari ini bisa lebih banyak untuk gerakan-gerakan masyarakat ini. Tepuk tangan buat Mbak Ingrid boleh? Kita dengar closing statement dari Kak Diki. Teman-teman, Arnold Up dibunuh bukan karena dia angkat senjata, bukan karena dia turun ke jalan lempar-lempar polisi. Arnold Up dibunuh karena praktik kuratorialnya, sehingga seharusnya kita malu tidak menyebut dia di dalam percakapan tentang praktik kuratorial di Indonesia sebelum ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini
saya mewakili kolektif akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi. Udaido Kolektif merekomendasikan segenap praktisi seni atau kuratorial terkhusus dalam institusi akademik di Indonesia untuk meninjau kembali percakapan-percakapan garis miring kurikulum terkait sejarah praktik kuratorial di Indonesia dan mulai memberikan tempat bagi narasi-narasi serupa yang sesungguhnya terluput dari penulisan sejarah praktik kuratorial dan berkesenian yang bersifat hegemonis dan terpusat yang selama ini mewarnai seni rupa Indonesia, Asia maupun Pasifik. Reformasi ini akan melahirkan pandangan yang lebih komprehensif tentang pemetaan praktik seni rupa di Indonesia, Asia maupun Pasifik dan membuka sebuah alternatif ruang dialog yang sangat-sangat dibutuhkan untuk mengurai berbagai permasalahan sosial politik, khususnya di wilayah konflik seperti Papua Barat. Terima kasih. Saya harap dua closing statement ini dari dua panelis bisa benar-benar kita resapi dan kita menjadi bahan untuk kita kemudian hari merumuskan atau mendiskusikan kembali tentang gerakan-gerakan translokal dan juga tentang seni rupa di Indonesia. Oke, mungkin sebagai moderator saya juga ingin memberi catatan kecil bahwa semoga gerakan-gerakan apapun yang bersifat melestarikan kearifan lokal, bersifat translokal menjadi langkah krusial dalam rangka gerak panjang dan usaha yang sangat panjang untuk kita dalam gerak dekolonialisasi dan mungkin menjadi lebih kontekstual pada zamannya. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk kedua panelis dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang masih bertahan di ruangan ini dan terima kasih sudah mengikuti simposium Katulistiwa sampai sesi terakhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi baik ke depannya. Terima kasih, saya tutup sesi ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Tita Awe yang telah memandu jalannya diskusi panel yang terakhir mengenai artikulasi translokalitas dan budaya hibrida. Selanjutnya ada penyampaian closing statement dari Mbak Arya Swastika, kepadanya disilakan. Selamat sore semuanya. Maaf, kami minta waktu sebentar lagi, 3-4 menit. Saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh presenter, teman-teman moderator, dan semua panitia yang telah mengusahakan sehingga Simposium Katulistiwa 2022 ini bisa berlangsung dengan lancar dan kita mendapatkan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menarik ya. Saya juga secara khusus berterima kasih kepada 3 rekan saya yang membantu untuk mengkonseptualisasikan seluruh rangkaian acara. Ada Irham Nur Ansyari, Mita Budiarto, dan Ben Laksana yang tidak hadir di sini, yang selama 3 bulan terakhir secara intens kita berdiskusi tentang tema-tema yang pada akhirnya teman-teman nikmati hari ini. Secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa seluruh hasil diskusi yang saya kira sangat menarik sejak kemarin, ada 11 panel ya, dengan 2 keynote speaker yang kita ikuti, semuanya akan menjadi bahan bagi Yayasan Biennale Yogyakarta untuk merumuskan, kemudian juga menyusun strategi-strategi baru dan juga membuka ruang-ruang kolaborasi untuk penyelenggaraan Biennale Jogja beberapa edisi ke depan. Jadi tema translokal dan transhistorikal yang akan menjadi spirit baru dari Yayasan Biennale Yogyakarta ini bisa menjadi ruang yang saya kira kalau mendengar harapan Mbak Inggit, mendengar harapan Diki dan teman-teman lain ya selama 2 hari ini, kita memang berada dalam situasi transisi dan ada kegentingan untuk melihat sebagai bagian dari gerakan global selatan dalam perubahan situasi global yang saya kira dipercepat oleh banyaknya perubahan sosial termasuk pasca pandemi, lalu
gap ekonomi dan politik yang semakin terasa dan situasi bahkan pasca perang saat ini. Jadi kami berharap kita semua lebih bisa berkolaborasi, ada banyak tema, ada banyak kemungkinan yang saya kira untuk di masa mendatang bisa menjadi bagian dari praktek-praktek seni kontemporer, termasuk membongkar narasi-narasi sejarah kanon yang selama ini kita percaya sebagai kebenaran seperti yang disebut Diki. Kita tulis dan kita susun ulang bersama-sama. Jadi terima kasih semuanya, mari kita beri applause untuk semua teman-teman kita. Sambil menutup, saya tadi minta Anjali untuk mencari file. Kita akan mendengarkan lagu Mambesak, nyanyian sunyi untuk Biennale Jogja. Lagu ini sangat sentimental ya, karena kita 40 hari mendengar lagu ini setiap hari. Ketemu Kak Opan? So this is the Mambesak song, the music group that being mentioned by Diki in his presentation. Selamat sore, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Biennale Jogja 2023 Oktober mendatang. Terima kasih. Lagunan sendu dan syair yang menawan mengalun di sana, menyayat hatiku. Dan nada yang sendu, puisi yang menawan terjadi